Di sini saya akan membahas contoh dari masing-masing jenis relasi antar tabel. Yang pertama yaitu contoh dari one to one atau satu ke satu, di mana setiap baris data pada tabel pertama dihubungkan hanya ke satu baris data pada tabel kedua. Misalnya, pada dua tabel berikut yaitu tabel data dokter dan tabel gaji dokter. Secara logis, satu orang dokter tentu hanya bisa memiliki satu slip gaji sebagai bukti penerimaan gajinya. Jadi, misalnya dalam contoh ini adalah Dr. THT dengan nama Rani yang ber-ID dokter 2001 memperoleh gaji sebesar 10 juta rupiah dengan bukti slip gaji bernomor 23422 dan demikian seterusnya untuk dokter penyakit dalam bernama Olivia dan dokter umum bernama Benny. Nah, untuk relasi ini yang menjadi file primary key-nya yaitu ID dokter. Jenis relasi berikutnya adalah one to many atau satu ke banyak, di mana setiap baris data pada tabel pertama dihubungkan hanya ke satu baris atau lebih data pada tabel kedua. Misalnya, pada dua tabel berikut yaitu tabel rawat inap dan tabel data pasien. Sebagaimana disajikan, kode rawat inap bernomor 3033 dengan nama ruangan Kenaga ditempati oleh dua pasien yang berbeda. Pada tabel data pasien yaitu dengan kode pasien 444 atas nama Ida dan pasien dengan kode pasien 448 atas nama Yoga. Inilah yang dimaksud bahwa baris data pada tabel pertama bisa berrelasi dengan lebih dari satu baris data di tabel kedua. Jenis relasi yang terakhir adalah relasi many to many atau banyak ke banyak, di mana satu baris data atau lebih pada tabel pertama dihubungkan ke satu baris atau lebih data pada baris kedua. Dalam contoh ini, pada dua tabel berikut yaitu tabel data pasien dan tabel data obat. Sesuai dengan kebutuhan klinis, satu orang pasien dapat memperoleh lebih dari jenis obat. Demikian pula, satu jenis obat dapat diperoleh untuk lebih dari satu orang pasien. Misalnya, pada contoh ini, pasien bernama Irda. Satu orang pasien dapat memperoleh lebih dari jenis obat yaitu obat Sangobion dan obat Paramex. Di sisi lain, satu jenis obat, misalnya obat Promax, dapat diperoleh untuk lebih dari satu orang pasien, yaitu pasien bernama Putri dan pasien bernama Anom. Nah, itulah contoh dari masing-masing jenis relasi antar tabel. Nah, selanjutnya ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, apa fungsi dan kegunaan relasi antar tabel dalam database? Kemudian yang kedua, kemungkinan apa saja yang bisa terjadi jika dalam suatu relasi antar tabel tidak mempunyai primary key? Sekian video dari saya, terima kasih dan semoga bermanfaat.